Udah muncul, Pradipta, slide-nya? Udah. Oke. Nah, kita akan coba lanjutin materi tentang gelombangnya. Lanjutan materi gelombang. Kita kan kemarin udah belajar gelombang bunyi, tapi baru sekilas ya. Baru apa? Kita kemarin belajar itu efek Doppler sama taraf intensitas bunyi. Nah, kita lanjutin lagi gelombang bunyi. Nah, gelombang bunyi selain tentang efek Doppler dan taraf intensitas bunyi, kadang juga kita akan membahas tentang yang namanya resonansi. Resonansi itu kan apa? Ikut bergetarnya suatu benda karena memiliki frekuensi yang sama. Nah, resonansi pada gelombang bunyi itu biasanya akan ada dua benda ya yang sering terlibat. Yang pertama itu adalah pipa organa. Pipa organa, pipa organa sendiri itu kayak suling atau apa ya yang ditiup gitu ya. Nah, ini ada dua jenis juga. Yang pertama yang namanya pipa organa ujung tertutup. Oke, seperti ini. Misalkan kita punya suatu pipa bentuknya seperti ini. Pipanya punya panjang L. Kemudian eh, Pradipta memasukkan atau membunyikan suara di atasnya. Maka akan terbentuk seperti ini. Oke. Nah, ini disebutnya adalah nada dasar. Nada dasar dari si pipa organ tersebut. Biasanya N sama dengan nol. Coba lihat deh Pradipta. Ini L-nya sama dengan berapa lambda Pradipta? Berapa lambda? Kan kita tahu ya, satu lambda itu kan gini. Satu bukit, satu lembah. Ini satu lambda. Sedangkan kalau kita lihat dari gambar ini, dia hanya dari sini sampai sini. Berarti ini adalah seperempat lambda. Nah, kalau misalkan saya mau menghasilkan nada yang lebih tinggi lagi, maka kalau nadanya lebih tinggi, frekuensinya lebih besar, maka dia akan lebih rapat. Nah, ntar dia akan seperti ini. Bentar. Ini panjangnya tetap L. Terus saya kasih frekuensi yang lebih tinggi, maka dia akan lebih rapat. Oke. Nah, ini disebutnya sebagai nada harmonik satu. Atau disebutnya nada atas satu. N-nya satu. Ini kalau kayak gini, L ini panjangnya berapa lambda ini, Radita? Berapa? 3/4. 3/4. 3/4 lambda. Betul. Oke. Nah, untuk kita membuat suatu pola, maka kita butuh satu sampel lagi. Nah, ini kalau saya kasih nada yang lebih tinggi lagi, maka dia akan terbentuk lebih rapat lagi.
Oke, ini disebutnya sebagai nada harmonik 2 atau N-nya sama dengan 2. Ini kalau kita lihat L-nya itu adalah 5/4 lambda. Nah, dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa ternyata eh, ini ada polanya. Coba kita lihat. Ketika nada dasar N-nya 0, dia seperempat. Nada harmonik satu N-nya satu, dia 3/4. Nada harmonik 2 N-nya 2, dia 5/4. Berarti dapat disimpulkan L itu adalah 0,11325 ya. 2N plus satu plus satu ya. Ya betul. Dibagi 4 lambda. Ini adalah pola untuk si pipa organa ujung tertutup. Nah, karena kita tahu kemarin kalau apa V itu adalah lambda kali frekuensi. Dengan kata lain, kita bisa mengubah pola ini menjadi dalam bentuk frekuensi. Jadi apa? 2N plus satu dibagi 4 V dibagi frekuensi. Dengan N adalah orde resonansinya. Nada dasar itu nol, harmonik pertama, harmonik kedua, harmonik ketiga, dan seterusnya. Nah, jenis pertama itu. Jenis kedua adalah pipa organa ujung terbuka. Ujung terbuka. Oke, kira-kira gambar seperti ini. Nah, saya punya panjang pipa seperti ini, panjangnya L. Kalau kita memberikan suara pada pipa ini, maka gelombang yang akan terbentuk akan seperti ini. Oke. Nah, disinilah terjadi titik resonansinya ya. Nah, ini disebutnya sebagai nada dasar atau N sama dengan nol. Bentar ya, bentar, bentar ya. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat. Ini L-nya berapa lambda? Pradipta. Setengah. Setengah lambda ya, betul. Berarti 1/2 lambda. Nah, kan tadi kan kita mau bikin pola. Nah, kita butuh 3 sampel untuk membuat polanya. Oke, dengan bentuk yang sama. Kalau saya eh, kasih nada yang lebih tinggi, maka dia akan lebih rapat. Oke, maka terjadi dua resonansi. Ini disebutnya sebagai nada harmonik satu. Atau N-nya sama dengan satu. Kalau kita lihat L-nya adalah 2/2 lambda. Oke, kita bikin satu pola lagi supaya ngebentuk pola untuk apa pipa organanya. Kalau kita kasih yang lebih tinggi lagi frekuensinya, maka dia akan semakin rapat. Oke, maka terjadi 3 resonansi. Nah, ini akan disebut sebagai nada harmonik 2 atau N-nya sama dengan 2. Berarti ini L-nya adalah 3/2 lambda.
Dari sini kita bisa ambil polanya itu adalah ketika nol dia satu satu 2 2 3. Berarti N plus satu dibagi 2 lambda. Karena kita tahu kecepatan V adalah lambda kali frekuensi, maka kita bisa kaitkan dia dengan frekuensi. N plus satu per 2 dikali V per frekuensi. Nah, itu yang pertama resonansi pada pipa organa. Nah, resonansi yang sering keluar juga adalah yang kedua, yang namanya resonansi pada dawai. Nah, ini biasanya paling gampang dibayangin karena dawai gitar ya. Gitar kan dawai. Jadi kan gitar itu kalau kita perhatikan dia itu kedua ujungnya itu terikat kayak gini. Anggaplah panjang gitar itu adalah R. Oke, kedua ujungnya gitar itu terikat. Nah, kalau kita menggetarkan atau digenjrengin gitu ya, si gitar itu kita genjrengin, maka akan terbentuk seperti ini. Jadi tanpa menggunakan kunci, kita bisa membuat gitar bersuara. Nah, ini namanya nada dasar gitar. Nada dasar senarnya. Nada dasar. N sama dengan nol. Kalau kita perhatikan, ini L-nya adalah setengah lambda. Coba lihat polanya. Kalau kita mau membuat senar yang sama, tapi menghasilkan suara yang lebih nyaring, frekuensi yang lebih tinggi, maka kita harus menggunakan kunci. Kunci gitar kan artinya kita menekan senarnya. Akan di sini dia ditekan. Nah, ketika senar ditekan situ, kita genjrengin, maka gitar akan seperti ini, gelombang yang terbentuknya. Nah, ini disebut sebagai nada harmonik satunya, atau nada atas satu. Nada harmonik satu. Ini L-nya berarti adalah 2 per 2 atau satu lambda. Oke, kalau kita mau bikin nada yang dihasilkan oleh gitar lebih tinggi lagi, maka kita perlu menekan di dua titik. Misalkan di sini dan di sini dalam satu senar. Ketika kita genjrengin, gitarnya akan membentuk seperti ini. Oke, ini L ya. Disebutnya nada atas dua atau nada harmonik dua. N sama dengan 2. Ini L-nya adalah 3 per 2 lambda. Berarti kita bisa simpulkan kalau pada gitar L-nya itu adalah N012, N plus satu per 2 lambda. Karena kita tahu kecepatan itu adalah lambda dikali frekuensi, maka kita bisa hubungkan dia dengan frekuensi. N plus satu dibagi 2 dikali V per frekuensi. Oke, sekarang kita coba lihat soal-soalnya. Bentar ya, coba cek dulu soal-soalnya. Dari sini aja deh gelombang. Oke, bentar ya. Cari soal gelombang yang tentang eh, oke,
Bentar. Nah, kita coba ya. Bentar. Tentang senar gitar dulu deh. Gimana sih ini gambarnya? Oke, soalnya seperti ini. Oke, ada dua buah senar gitar, dua buah senar yang panjangnya sama. Berarti panjang L1 sama dengan L2. Gaya tegangan yang diberikan juga sama, berarti tensionnya sama. Tension satu sama dengan tension 2. Tapi masanya beda. M1 tidak sama dengan M2. Mengalami resonansi. Apa itu resonansi? Ikut bergetarnya suatu benda karena memiliki frekuensi yang sama. Artinya frekuensi yang dihasilkan. Gitar pertama nilainya sama dengan frekuensi dari senar gitar kedua. Bila senar pertama bergetar pada nada dasar. Jadi ini di senar pertama ini frekuensinya adalah di nada dasar. Nada dasar. Sedangkan senar kedua bergetar pada tingkat pertama. Ini nada harmonik satu. Oke. Pertanyaannya adalah rasio. Rasio massa. Massa satu dengan massa dua. Oke. Kira-kira bisa nggak Pradipta mengerjakan soal seperti ini? Bisa? Bisa. Coba kita saya kasih waktu 3 menit ya. Coba dikerjain Pradipta. Jadi dia mau frekuensinya sama. Frekuensi yang dihasilkan senar pertama sama dengan frekuensi senar kedua. Tapi bedanya senar pertama itu nada dasar. Tapi senar kedua itu adalah eh, nada harmonik pertama. Oke, kita coba lihat.
Ini udah dapat belum? Belum. Oke, coba lagi. 2 menit lagi deh. Hmm. 1 banding 4. Oke, gampang ya. Jadi kita mulai dari informasi yang diinginkan. Diinginkan tadi dia maunya frekuensinya sama. Tadi kita tahu kalau nada dasar itu kan ini ya, rumusnya ya. Berarti kan kalau nada dasar itu n-nya sama dengan 0. Berarti kita punya L-nya itu adalah 1/2 V/2 gitu ya. Maka kita akan punya F-nya itu adalah V dibagi 2L1. Oke, V1/2L1. Yang kedua, nada harmonik. Nada harmonik satu, N-nya satu, tadi L-nya adalah V/F ya, 2/2 kan. Maka kita punya F2-nya adalah V2/L2. Nah, setelah kita tahu V-nya, F-nya seperti apa, kita tinggal satuin. Berarti apa? V1 dibagi 2L1 harus sama dengan V2 dibagi L2. Tadi ada informasi kalau L-nya sama. Kita bisa coret L-nya. Berarti kita punya V1 sama dengan 2V2. Nah, kita kan kemarin udah belajar ya kecepatan rambat pada dawai. Apa rumusnya? Akar T per mu ya. Berarti ini adalah akar dari T1 per mu. Mu itu apa sih? Massa dibagi panjang. T2 L2 per M2 gitu ya. Nah, kita bisa karena kita tahu informasi kalau T-nya sama, L-nya sama, coret aja. Biar tidak ada akar, kita kuadratin. 1/M1 sama dengan 4, 1/M2. Yang diminta soal adalah M1 banding M2. Maka jawabannya 1/4. Itu ya. Oke, kita coba lihat lagi soalnya seperti apa. Oke, kita kemarin udah belajar TI kan ya, ada Pradita ya? Udah ya? TI, taraf Udah. intensitas bunyi, udah kan? Udah. Udah ya? Tapi soalnya belum kan kalau nggak salah kemarin.
Nah, kita coba lihat soalnya, Pak Dipta. Nah, ini soalnya. Kalau satu alat, satu sumber, dia menghasilkan TI sebesar 75 desibel. Kalau nanti terdapat sejumlah alat, N sumber, N alat, maka TI-nya sebesar 95 desibel. Pertanyaannya adalah, berapa jumlah alatnya? Bisa, Pak Dipta? Bisa? Tiga. Coba 3 menit ya. Jadi kita mau coba soal-soal variasi yang mungkin akan keluar di soal tentang gelombang. Karena gelombang itu secara materi itu banyak. Jadi nggak cuman berkaitan tentang Doppler dan persamaan umumnya aja. Bisa juga dia dicari yang lain. Dapat? 100. Oke. Gampang kan ya? Jadi gini, kan kita tahu rumusnya apa? Laras intensitas bunyi, itu rumusnya adalah 10 logaritmik dari intensitas bunyinya dibagi dengan intensitas ambang bunyi. Nah, kan waktu kemarin kita tahu kalau intensitas bunyi itu didapat dari power dibagi dengan area. Nah, kalau kita hanya menambahkan jumlah sumber, maka yang bertambah adalah powernya. Berarti power aksennya sama dengan N kali power satu alat.
Nah, karena dia tidak menggeser letak sumbernya, dengan kata lain, kita bisa ambil kesimpulan bahwa intensitas bunyi setelah ditambah itu adalah N kali intensitas bunyi satu alat. Berarti kita akan punya apa? Taraf intensitas bunyi aksen sama dengan 10 logaritmik dari intensitas bunyi aksen dibagi intensitas ambang. Jadi kita tahu ya, kalau ada N jumlah, kita akan punya nilainya 95. 10 logaritmik dari N I dibagi I0. Kita ingat lagi sifat logaritmik, sama aja 10 dalam kurung log N ditambah log I per I0. Gini ya, sifat logaritmik. Log A kali log AB sama aja log A tambah log B. Maka kita punya 95 sama dengan 10 log N ditambah 10 log I per I0 kan sama aja intensitas ambang, intensitas satu sumber kan, 75. Maka kita bisa dapat 20 sama dengan 10 log N. Berarti log N-nya sama dengan 2. Kalau log N-nya 2, berarti N-nya itu adalah 10 pangkat 2. Maka jawabannya adalah se 1000 kebanyakan. 100. Gitu ya. Oke, kita lihat lagi soal tentang bunyi apa, soal tentang gelombang apa lagi. Hmm, oke, nanti dawai. Jadi dawai udah ya. Nah ini kayak tadi lagi, tapi bedanya sekarang yang dimodifikasi dua-duanya. Jaraknya diubah. Bentar. Oh, ini jaraknya doang, Neng. Ah, gampang jarak doang mah. Pasang udah. Kayaknya tadi jarak sama sumber bunyi diganti. Kita coba lihat lagi. Hmm, ini gelombang tali. Oke. Hmm, udah habis. Bentar. Ada yang, oh tadi ada yang di awal-awal. Ini tadi udah. Oke, kita coba yang pipa organa ya. Cari yang pipa organa dulu. Bikinnya ada di awal deh, organa. Oke, ini pipa organa. Coba. Oke. Nah, kita punya soal seperti ini. Eh, ada gelombang bunyi dengan frekuensi 200 Hz dimasukkan ke sebuah tabung. Tabungnya tabung tertutup. Oke. Tabungnya tabung tertutup. Eh, Bentar ya. Tabungnya tabung tertutup dengan frekuensi 200 Hz. Kemudian, nah tutupnya itu dia dibatasi dengan air, permukaan air. Nah, dia bilang terjadi dua, apa ini? Jika gelombang berdiri dihasilkan pada dua ketinggian. Jadi ini terjadi dua resonansi ini. Resonansi ini sama resonansi ini. Oke. Berturut-turut ya.
berturut-turut. Mungkin bisa resonansi utama atau nada dasar dengan nada apa? Dengan nada pertamanya. Nah, pertanyaannya adalah berapa sih kecepatan dari gelombang bunyi yang merambat pada si tabung yang berisi udara tersebut? Kebayang? Kebayang? Bayang. Ya. Coba dikerjain ya, 3 menit. Di sini.
Gimana udah dapat 240. 40? Oke. Kan tadi kita tahu ya ini pipa organanya terbuka. Jadi kan dia gini. Jadi si air itu dianggap sebagai si itunya siapa? Ujung terbuka ujung dari tertutupnya. Kan berarti kan dia gini ya. Berarti kan resonansi pertama atau nada dasarnya itu ketika si airnya itu di sini ya. Ketika airnya di sini. Yang ini nih. Ini kita anggap N0 deh. Jadi ketika si muka airnya di sini. Muka airnya di sini. Oke. Berarti si L-nya hanya segini ya. Ini kan pasti akan ngebentuk seperti ini. Berarti kita tahu L1 itu adalah berapa ini? Seperempat ya. Seperempat dari V per F. Yang diminta itu ya. Nah, berarti kan si L2-nya yaitu ketika dia muka airnya di sini. Yaitu di sini ya. Ini airnya. Berarti L2-nya segini. Kita tahu L2-nya sama dengan berapa ini? 3/4 ya. 3/4 dari V per F. Nah, sedangkan yang kita tahu itu adalah ini apa sih 30/90 itu apanya? Ketinggian air. Oh, dia ngukur dari sini ya, tinggi airnya ya. Tinggi air 30. Ini tinggi airnya 90. Berarti dia ngukur dari sini. Ini 30 dan ini adalah 90. Nah, berarti kalau kan ini panjang totalnya sama ya. L-nya sama. Berarti L itu kan L1 ditambah 90 cm ditambah 0,9. Bisa juga L2 ditambah 0,3. Nah, jadi panjang tabungnya sama, tapi dia ada airnya di sini. Nah, karena kita tahu frekuensinya yang dipakai sama, berarti frekuensi di percobaan pertama di apa nada dasar sama dengan frekuensi di nada dasar kedua. Frekuensi kalau yang pertama berarti sama aja V per 4L1. V per 4L1. Yang ini berarti 3V. Oh, tar dulu. Frekuensinya sama kan ya? 3V per 4L2. Oke. Nah, kita mau nyari apa? Oh, oke. Nah, karena kita tahu L-nya seperti ini, oh, oke. Kita cari ininya. Kita balikin aja. Kalau ini malah, malah nyari itunya ya. Malah nyari L-nya. Kita cari di sini aja deh. Berarti kan L1 itu adalah seperempat V per F ya. Seperempat V per F ditambah 0,9 sama dengan L2 3/4 V per F ditambah 0,3. Pindah ruas, jadi kita punya 0,6 sama dengan 2/4 V per F atau 1/2 V per F. Berarti kalau kita mau cari V-nya tidak lain adalah 0,6 dikali 2F. F-nya 200. Berarti sama aja 0,6 dikali 400. Maka dapatlah 240. Berarti benar ya. Dapatnya adalah 240 meter per second. Oke, kita coba lihat lagi ada nggak yang aneh. Kayaknya udah deh. Nah, itu kira-kira variasi-variasi pada kasus gelombang gelombang bunyi.
Sekarang kita akan coba masuk ke gelombang tali ya. Kita cek dulu ya. Tali. Kita kemarin tali udah belum ya? Bentar. Tali belum ya? Oke. Nah, sekarang kita masuk ke gelombang tali. Gelombang tali. Nah, gelombang tali biasanya berkaitan sama yang namanya gelombang stasioner. Gelombang stasioner atau nama lainnya adalah gelombang berdiri. Nah, gelombang stasioner itu ada dua jenis. Yang pertama, gelombang stasioner dengan ujung terikat. Oke, nanti yang B-nya adalah gelombang stasioner dengan ujung bebas. Bayangkan ini ada sebuah tiang gitu ya, tiang. Kemudian kita punya ikatkan sebuah tali seperti ini. Terus talinya sama saya digetarkan sehingga dia akan seperti ini. Oke, ini talinya, ini gelombang gelombang yang saya kasih. Oke, maka akan terjadi gelombang pantulnya seperti ini. Oke, ini adalah gelombang pantul. Berarti terjadi yang namanya superposisi atau penggabungan gelombang antara gelombang datang dengan gelombang pantul. Kalau saya misalkan gelombang datangnya kan berarti merambatnya ke kiri ya. Misalkan A sin. Karena dia ke kiri maka tanda K sama omega T-nya harus sama. Kemudian gelombang datangnya, gelombang pantulnya itu kan ke kanan. Berarti A sin KX min omega T. Kemudian kita lakukan superposisi, penggabungan. Kita gabungkan secara matematis. Karena ini nggak bisa pakai fasor. Kenapa? Karena variabel fasanya berbeda. Nah, kalau kita gabungkan, kita akan punya Y resultan sama dengan A dalam kurung sin KX ditambah omega T ditambah sin KX min omega T. Oke, kita masih ingat kan eh, apa aturan trigonometri untuk penjumlahan sin tambah sin adalah 2 sin cos. Berarti sama aja nih A dikali 2 sin penjumlahan KX tambah KX 2 KX dibagi 2 KX dikali cos pengurangan cos omega T. Maka kita akan punya Y resultannya sama dengan 2A sin KX cos omega T. Nah, kenapa ini disebut sebagai gelombang stasioner atau gelombang berdiri? Coba perhatikan. Kalau saya punya titik di sini, titik warna kuning. Titik warna kuning ini pada dasarnya dia tidak akan pernah bergerak ke kanan atau ke kiri. Dia hanya akan bergetar secara vertikal. Nah, makanya disebutnya namanya gelombang stasioner, gelombang yang tidak bergerak. Dan kenapa disebut dia berdiri? Karena dia getarnya secara vertikal. Dengan kata lain,
posisi dari titik di tali ini tidak akan pernah berubah. Nah, artinya si ini nih, ini konstanta. Biasanya disebutnya sebagai amplitudo resultan. Jadi kalau kita bikin secara umum, YR-nya itu adalah amplitudo resultan dikali cos omega T. Nah, biasanya yang diminta apa sih kalau di soal seperti ini? Biasanya yang diminta itu adalah di mana letak simpul dan perut. Simpul itu yang mana? Simpul itu yang ini. Simpul itu node-nya. Simpul. Sedangkan ini adalah perut. Ini perutnya. Oke. Nah, gimana cara nyarinya? Gampang aja. Kalau kita perhatikan, simpul itu akan terjadi saat amplitudo resultannya bernilai nol. Amplitudo resultannya bernilai nol. Jadi kita tahu airnya adalah 2A sin KX. Karena amplitudo A nggak mungkin nol, berarti yang membuat dia nol adalah sin KX-nya. Sin KX-nya sama dengan nol. Sin yang hasilnya nol adalah sin nol, sin pi, sin 2pi, sin 3pi, dan seterusnya. Oke? Karena kita tahu K itu adalah 2pi dibagi lambda. X-nya menjadi posisi simpul. Oke? Sama dengan ini. Oke? Berarti, oke? Berarti kita bisa hilangkan I-nya. Pi-nya hilang, maka kita bisa ambil kesimpulan posisi simpul dari eh, apa gelombang stasioner ujung terikat adalah di nol lambda per 2, 2 lambda per 2, 3 lambda per 2, dan seterusnya. Begitupun kalau kita mau mencari posisi root atau antinotnya. Kalau kita lihat perut, perut itu terjadi saat si amplitudonya bernilai maksimum atau minimum. Berarti syaratnya kalau di perut itu amplitudo resultannya bernilai maksimum atau bernilai minimum. Berarti 2A sin AX-nya harus bernilai maksimum atau minimum. Karena A itu konstanta, berarti nilai sin-nya dong yang harus maksimum atau minimum. Sin itu maksimumnya 1 atau min 1. Berarti nilai KX-nya adalah pi per 2, 3pi per 2, 5pi per 2, dan seterusnya. Kalau kita ganti, K-nya itu adalah 2pi per lambda, X-nya adalah posisi dari perutnya,
Oke, kita akan mendapatkan di mana letak posisi perut. Jadi, pada kasus eh, gelombang stasioner ujung terikat, posisi perutnya itu terjadi di lambda per 4, 3 lambda per 4, 5 lambda per 4, dan seterusnya. Kemudian yang kedua itu adalah gelombang stasioner ujung bebas. Gelombang stasioner ujung bebas. Oke, bayangkan kalian punya sebuah eh, tali, tapi tidak diikat kayak dikasih cincin seperti itu. Kayak dikasih cincin, bentar ya, bentar ya. Nah, kemudian ini ada talinya. Ketika kita menggetarkan, maka si cincinnya itu ikut bergerak. Misal ke atas deh. Ya, anggap lagi nih. Ini gelombang datang saya. Nah, gelombang pantulnya, si cincinnya itu berpindah tempat di sini. Duh, jelek banget kemarin. Oke, gitulah. Nah, inilah kira-kira si gelombang pantulnya. Sama pada dasarnya, kita melakukan superposisi penggabungan antara dua buah gelombang ini. Oke, kita gabung. Nah, nanti hasilnya pasti akan kebalikan dari yang tadi. Kalau yang tadi kan apa? YR-nya itu 2A sin KX cos omega T. Kalau di kasus ini, nanti kita akan punya YR-nya itu adalah 2A cos KX sin sin omega T. Berarti pada kasus ini, nyalakan ya. Nyala. Pada kasus ini, yang yang sebagai amplitudo resultannya adalah si 2A cos KX. Jadi sama kayak tadi, tugas kita biasanya kalau di sini adalah mencari posisi simpul dan perut. Sama syaratnya. Simpul itu terjadi saat amplitudo resultannya bernilai nol. Maka nanti kita akan mendapatkan hasil yang kebalikannya, yaitu yang ini. Jadi nanti kita akan dapat posisi simpulnya itu di lambda per 4, 3 per 4 lambda, 5 per 4 lambda. Sama juga nanti kalau kita mau cari perut, perutnya terjadi saat AR-nya itu bernilai maksimum atau minimum. Oke, maka nanti kita akan dapat posisi perutnya itu di 0, lambda per 2, 3 per 2 lambda. Kok 3 per 2? Berarti 0, lambda 2 ya. 3 per 2, 2 per 2 lambda.
3/2 lambda, dan seterusnya. Jadi, biasanya kalau di ujung terikat, ujung bebas tuh yang dicari adalah posisi simpul sama posisi perutnya. Coba lihat soalnya deh. Kayaknya ada deh soal yang ini tentang percobaan Melde. Nah, tadi, oh ini sebuah posisi dia. Mana tadi ada Melde ini. Nah, ini percobaan Melde. Oke. Pada percobaan Melde dilakukan ada sebuah dawai yang memiliki massa M, panjang dawai L, dan tegangan tali F. Bebannya adalah M. Digantungkan pada satu ujung. Pada saat ujung lain ditambatkan, diikatkan pada sebuah vibrator dengan frekuensinya F. Panjang gelombang stasioner yang dihasilkan adalah lambda. Jika tali yang digunakan diganti dengan tali yang massa jenisnya, oke, rho-nya, rho aksennya setengah kali, oh, kok masih bisa di diameter? Oh, setengah kali rho semula dengan diameter sama. Diameter aksennya sama dengan diameter. Dan bebannya, M aksennya menjadi 2M. Pertanyaannya adalah, lambda yang akan dihasilkan jadi berapa lambda? Bayang, Pak Dipta? Bayang? Kebayang. Oke, saya mau suat dulu ya. Coba dikerjain ya.
Dapat, Radita? Dua lambda. Oke, kita coba ya. Nah, kita lihat dulu. Pasti yang sama dari dua kondisi ini. Yang sama adalah frekuensi yang dipakai kan. Karena sama-sama dia menggunakan vibrator dengan frekuensi yang sama. Berarti kita bisa tahu kalau frekuensinya sama. Frekuensi itu kan kecepatan dibagi lambda ya. Oke, berarti V per lambda. Nah, kita kan tahu kalau kecepatan, kalau di mana? Kalau di kali akan sama kayak tension dibagi mu. Tension itu tegangan tali. Tegangan tali dapat diganti dengan mg, gitu ya. M adalah massa beban yang digantung, G gravitasi. Sedangkan mu itu kan sebenarnya adalah massa per panjang. Tapi kita di sini ada informasinya rho. Rho itu kan massa per volume ya. Rho itu kan massa per volume. Kita tahu kalau rho itu massa dibagi volume. Karena volume dari tali itu kan bentuknya silinder, luas alas dikali panjang. Dengan kata lain, rho itu adalah 1/A dikali mu. Dengan kata lain, mu itu adalah rho dikalikan dengan A. A-nya itu apa? A-nya itu adalah luas area penampangnya, yaitu PR atau seperempat PD. Seperempat pi diameter kuadrat. Oke, kalau kita masukkan semua ke dalam persamaan yang kita udah dapat, maka kita akan punya akar dari M aksen G dibagi rho aksen A aksen per lambda aksen akan sama kayak akar dari M dikali G dibagi rho kali A dibagi lambda. Kita coret yang samanya gravitasi. Karena diameternya sama, maka luas area juga sama. Oke, kita masukin sekarang. K dari tadi M aksennya berapa? 2M. Rho aksennya setengah rho dibagi lambda aksen. Akar dari M per rho dibagi lambda. Berarti kita akan punya ini setengah, 2 bagi setengah kan 4. Akar 4 2. 2 dikali akar M per rho dibagi lambda aksen sama dengan akar M per rho dibagi lambda. Kita coret, kita coret. Maka kita punya kesimpulan kalau lambda aksennya sama dengan 2 kali lambda. Oke, maka jawabannya adalah beta. Oke, kita lihat lagi ada nggak soal yang tentang tali ya. Ini kebanyakan tentang bunyi. Kita cari tali ya. Nah, ini tali sih. Ini mah pernyataan terlalu cari yang lain. Oke, coba deh ini. Ini bentuk persamaan gelombang sih. Gelombang biasa. Coba ya. Ini udah belum sih? Saya lupa deh.
Coba cek dulu ya. Yang kayak gitu udah belum ya? Oh, belum, belum ya, yang itu ya. Oke, coba. Oke, kita punya soal seperti ini, Pradipta. Ada gelombang tali, seperti pada gambar. Kita punya 4 pernyataan, boleh beberapa pernyataan benar. Nah, kita mau tahu pernyataan yang benar dari 4 ini. Oke, bisa, Pradipta? Yang benar yang mana aja? Nggak harus satu doang ya, bisa aja tiga-tiganya, bisa aja 4, bisa aja 2. Oke, coba 2 menit, Pradipta. Udah, 2 dan 4. 2 dan 4. Kita coba lihat ya. Frekuensi 2 Hz. Kita lihat di sini ada informasi 6 detik ya. Tapi ini berlangsung sebanyak satu, 2, 3. Betul ya? 3 gelombang. Harusnya frekuensinya itu banyaknya gelombang dibagi waktu ya. Itu dapatnya harusnya setengah Hz. Berarti ini salah. Oke. Sekarang kecepatannya, cepat rambatnya adalah 6 detik. V. V itu kan bisa pakai 0,3 ya. V itu kan bisa pakai jarak dibagi waktu. Jaraknya adalah 1,8 dibagi 6. Itu berarti 0,3 ya. Atau bisa juga kalau kita mau cari lambda kali frekuensi juga bisa ya. Makanya jawabannya benar. Nah, sekarang persamaannya. Kan ini amplitudo. Karena ini 12, 1,2 bagi 2, 1,6 betul. Berarti ini kalau kita bikin jadi gini ya. 0,6 dikali sin 4 pi t dikurangin berapa? 2 dibagi 0,6. Nah, 2 dibagi 0,6. Eh, 2 dibagi 0,6. Oh, 10/3 ya. 20 ya, 10/3 px.
Oke, kita bisa tahu yang di depan ini adalah omega. Kalau frekuensinya setengah, omeganya harusnya 2πf. Harusnya omeganya adalah pi. Berarti salah ya sini ya. Kalau K didapat dari 2pi dibagi lambda. 2pi lambdanya 1,8 bagi 3, 0,6. Oke, 0,6 berarti 20 ya sama ya. Ini kok ini benar ya, 10/3 ya. Jadi salah di lambdanya. Simpangan di titik yang berjarak 90 cm berarti kan di tengah-tengah sini ya. Simpangannya berarti ini kan satu adalah nol, bener nggak? Oke, di sini berarti ya. Oke, berarti ini satu, ya betul nol. Karena dia tepat di titik setimbangnya. Maka jawaban yang sesuai adalah 2 dan 4. Gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan, Radipta. Enggak ada. Nggak ada ya. Jadi gelombang itu soalnya sangat bervariasi. Nggak hanya terfokus pada Doppler dan apa dan fungsi gelombang biasa, tapi bisa juga yang lain. Maka jangan cuma belajarnya Doppler sama yang fungsi gelombang biasa, tapi juga belajar yang lain. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, nanti untuk katanya saya akan kirim lewat WA untuk rekamannya. Kalau sudah saya upload, saya akan kirim linknya ya. Oke, mari Pradipta. Jadi